Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal api. Ada banyak jenis api. Pertama, tulisan api yang tertuang di kertas dalam aneka kaligrafi. Maka kini yang menjadi pertanyaan kita yaitu, apa benar ini api? Kedua, kata api yang kita baca diambil dan merdu dalam nahwu, irama, dan fasahah Arabi. Apa benar ini pun api? Ketiga, khayalan, api yang menyala-nyala dalam pikiran kita, dan apa benar ini pun api? Yang mana sih api yang asli? Yang katanya jika kita terhubung dengannya kita akan terbakar dan menyala. Maka demikian pula ada banyak jenis Allah. Pertama, tulisan Allah yang tertera di kertas dengan khat yang super indah. Apa benar ini Allah? Kedua, kata Allah yang kita baca dengan tartil lalu dialurkan dengan 1000 lagu dan qiraah. Apa benar ini pun Allah? Ketiga, imajinasi tentang Allah yang maha ini dan maha itu. Apa benar ini Allah? Yang mana sih Allah itu? Yang katanya jika kita terhubung dengannya, hidup kita laksana para nabi, penuh mukjizat dan karamah. Adapun jawabannya begini. Syariat adalah menulis, membaca, dan berimajinasi tentang Allah. Sedangkan thariqah adalah perjalanan menuju Allah yang nyata, cahaya di atas cahaya, api yang benar-benar menyala, yang dapat kita rasa, yang hidup dan berbicara, yang ada wujud dan wajahnya. Makrifat adalah mengenal api, mengenal Allah yang asli, merasakan panas dan bahkan terbakar olehnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Thaha surah ke-20 ayat 9 sampai 12 sebagai berikut. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni adarbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Apakah telah sampai kepadamu Nabi Muhammad kisah Musa? Ingatlah ketika Musa melihat api lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau mendapat petunjuk di tempat api itu. Ketika mendatanginya tempat api, Musa dipanggil, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Lepaskanlah kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa. Kalau kita ingin mengenal api yang membakar, ingin bertemu Tuhan yang sesungguhnya, seseorang harus menempuh jalan yang meninggalkan segala bentuk terompah kekotoran yang melekat pada individu kita. Sekedar perlu kita ketahui, pembahasan dasar-dasar pengetahuan umum ibadah malam minggu ini adalah kelanjutan dari malam Jumat kemarin tentang mengenal malaikat, usaha merekonstruksi iman kita ke level paripurna. Mengupgrade Islam imajiner ke Islam aktual. Kesalahan
Kita dalam beragama adalah terlalu banyak menafsir cerita dan konsep dalam bentuk-bentuk imajiner. Bayangkan bagaimana alat transportasi dalam historis Isra Mi'raj diterjemahkan secara radikal dalam bentuk kuda bersayap, kepala manusia, lalu di atasnya Nabi dan duduk untuk diterbangkan ke luar angkasa. Imajinasi kita sangat fisikal sekali. Imajinasi kita tentang agama mirip sekali dengan historis dewa-dewa Yunani di Gunung Olympus, seperti digambarkan dalam film-film Hollywood. Ada Zeus sebagai Tuhan tertinggi dengan berbagai dewa atau malaikat pendukungnya. Masing-masing bisa keluar sayap, bisa terbang, naik turun dari bumi ke awan atau ke planet lainnya. Ada tongkat dengan berbagai kekuatan untuk menurunkan petir, hujan dan sebagainya. Mental kita berusaha membentuk gambaran dari semua konsep dan cerita dalam Quran, seolah-olah semua makhluk atau kekuatan yang bekerja di level gaib harus berwujud seperti makhluk materi. Jika tidak, sulit bagi kita memahami Quran ketika disebut malaikat. Maka ini harus menjadi mutlak, yang punya tangan, kaki, mata, hidung, telinga, mulut, kepala, dan bagaimana mereka bekerja menurunkan hujan, membagi rezeki, mencabut nyawa, meniup sangkakala, menjaga pintu surga, menyempurnakan wahyu, mewawancari kita yang mati, mencatat amal kita sebagai manusia, mengingat pintu surga atau neraka dan sebagainya. Dialog antara Allah dengan malaikat atau antara Allah dengan iblis juga harus kita pahami secara hati-hati. Apakah ini dialog antara dua wujud mujasimah yang sedang duduk berhadapan dan saling tukar pikiran, atau Tuhan, atau justru sebuah gambaran? Saya ulang, atau justru sebuah gambaran maknawi terhadap sebuah hukum Tuhan yang dibungkus dengan bahasa kisah atau cerita. Sampel lainnya begini. Kita membuat sebuah cerita. Suatu ketika bumi kepanasan, lalu ia berteriak, "Hai langit, apakah engkau sudah begitu pelit sehingga tidak mau lagi berbagi hujan?" Tiba-tiba langit terkejut, lalu tersenyum dan serta-merta menumpahkan air matanya ke bumi. Rumput-rumput tertawa, wajah pepohonan pun terlihat bahagia. Pertanyaan kita yaitu, apakah dialog antara langit dan bumi ini benar-benar terjadi? Apakah bumi ada mulut dan bisa berteriak? Apakah langit dan mata sehingga bisa menangis? Apa rumput bisa tertawa? Apakah pohon menangis?
Apakah rumput bisa tertawa? Apakah pohon punya wajah yang bisa terlihat bahagia? Atau semua ini hanya kiasan atas sebuah kondisi dan pemanis cerita atau sastra untuk sebuah realitas hukum? Tuhan ada mekanisme bahwa ada mekanisme jika hujan akan turun pada situasi dan kebutuhan atau kebutuhan tertentu. Quran banyak sekali cerita ketika Tuhan berfirman dengan kata kami, maka kini yang menjadi pertanyaan kita yaitu siapa ini kami? Apakah ini sekelompok makhluk seperti kita sebagai manusia yang saling bekerja sama, atau hanya sebagai satu mata rantai proses hukum kejadian? Mereka terjadi ketika terjadi dialog Allah dengan malaikat atau iblis. Apa ini seperti dialog antara presiden dengan anggota legislatif yang duduk berhadapan sambil ngopi, atau hanya kiasan saja? Bahwa sesuatu yang terjadi ada dalam aturan atau mekanisme hukum tertentu. Bayangkan hal pokok seperti malaikat saja sudah membentuk khayalan-khayalan aneh dan lari entah kemana-mana. Konon lagi cerita dan konsep-konsep lainnya. Quran ini ilmiah dan punya realitas yang aktual, tapi seringkali dihubungkan Islam ini agama yang sains. Quran ini ilmiah dan punya realitas yang aktual, tapi seringkali dibungkus secara rahasia dalam bahasa sastra dan spiritual. Islam ini agama sains alam sekaligus sains spiritual. Agama ini ajaran agar kita bisa cerdas dan maju di dunia, sekaligus mengetahui jalan untuk pulang ke akhirat atau ke asal spiritual kita. Maka untuk menguak isi Quran dan memahami doktrin-doktrin agama yang bernilai rasional sekaligus spiritual, kita butuh kecerdasan ganda. Ketika ada ayat yang berbicara bahwa malaikat yang bersayap, sampelnya perlu kearifan tersendiri untuk kita memahami makna sastrawi dari sayap. Dalam konteks besarnya kekuatan atau daya kerja masing-masing makhluk atau hukum Tuhan tersebut, di ayat 1 Fatir sampelnya, di ayat 1 surah Fatir sampelnya, Alhamdulillah Fadhlis samawati wal ardh ja'ilul malaikati rusula aula ajnahatin uli ajnahatin masna wa sulusa wa yuridu bil khatima yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencatat langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya dan yang dikehendakinya.
Sesungguhnya Allah ini, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masing hukum dan atau sunatullah di alam malaikat punya cakupan wilayah atau kecepatan kerja yang berbeda di antara satu dengan lainnya. Kecepatan gerak gelombang, cahaya, suara, dan angin sampelnya ini berbeda-beda. Malaikat masing-masing yang punya sayap masing-masing yang punya sayap atau kecepatan atau kekuatan yang berbeda dalam bekerja sesuai ketentuan Allah atau ketentuan Allah, maka sayap perlu kita dalami dalam konteks lebih ilmiah daripada kita bawa lari ke imajinasi berbentuk komik. Menyerap kekuatan malaikat. Islam adalah agama pengetahuan, agama iqra, agama yang untuk memperoleh pengetahuan harus kita lewati lewat bacaan-bacaan rasional sekaligus intuitif sebagai salah aliran, sebagai sebuah aliran pengetahuan. Agama Islam disusun melalui sejumlah hipotesis atau kepercayaan atau keimanan melalui sejumlah agama Islam disusun melalui sejumlah hipotesis atau kepercayaan atau keimanan kepada sejumlah wujud yang kita duga ada. Biasa kita sebut sebagai rukun iman, termasuk kepercayaan kepada malaikat. Bagi sebagian kita, rukun iman kita anggap sebagai aksioma, sesuatu yang kita anggap benar dan kita terima begitu saja atau tidak perlu kita uji lagi. Saya ulang, rukun iman kita anggap sebagai aksioma, sesuatu yang kita anggap benar dan kita terima begitu saja atau tidak perlu kita uji lagi. Tapi bagi para spiritual research, agama adalah pengalaman. Agama dalam segala unsur gaibnya adalah sesuatu yang secara empirik rasional tapi bagi para spiritualis, agama adalah pengalaman. Agama dengan segala unsur gaibnya adalah sesuatu yang secara empirik ilmiatif harus bisa kita rasakan. Makanya para nabi terus hadir di sepanjang era untuk membuktikan eksistensi semua wujud gaib ini. Nabi Muhammad SAW juga melakukan ini. Kalau kita ikut beliau, maka kita harus menerapkan hal yang sama. Tidak boleh jumud, apalagi berhati berijtihad atau bermujahadah. Hanya dengan cara ini, bentuk pengetahuan terhadap objek-objek keimanan yang awalnya hanya berupa warisan konsep-konsep yang tidak begitu kita ketahui wujud aslinya, menjadi terkonfirmasi secara hakiki, atau kita akan memperoleh pengetahuan pada level hakul yakin. Bahkan melalui langkah-langkah yang metodologis yang sangat robust, para nabi bisa menyatu atau mengalami kesatuan wujud dengan semua elemen pengetahuan ini. Tidak ada jarak lagi subjek dengan objek pengetahuan. Realitas kebenaran terinternalisasi dalam individu kita para pencari. Para ikhwan dirahmati Allah, jika hendak menemukan Quran,
kita mengira itu adalah kitab eksternal. Kalau kita lihat realitas kenabian, justru Muhammad SAW inilah Quran, yaitu yang hidup dan berjalan. Mengapa Muhammad sebagai manusia bisa menyatu dengan Quran? Ini adalah metodologis. Ini terjadi setelah menempuh riset spiritual yang cukup dalam. Quran atau kitab tidak lagi menjadi sebuah objek luaran atau realitas eksternal yang terpisah dari sosok peneliti, melainkan telah menyatu atau mengalami kesatuan wujud atau manunggal dengan si peneliti. Pengetahuan idealnya seperti ini, harus menjadi individu kita sendiri. Momen menyatunya pengetahuan atau ruh atau ilmu Tuhan dengan kita sebagai manusia sering disebut Lailatul Qadar atau the night of power. Qadar artinya kekuatan. Malam Qadar adalah malam turunnya Quran. Quran yang mana? Quran dalam bentuk apa itu? Apakah Quran dalam bentuk huruf dan tulisan? Tidak ada huruf. Quran yang turun pada malam Qadar, yang turun adalah Qadar, kekuatan dari Quran. Kekuatan dari Quran adalah makhluk malakut yang berpower dan super cerdas, yaitu malaikat dan ruh. Inilah Quran yang asli dalam wujud batiniah yang tidak berhuruf dan bersuara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam surah ke-97 ayat 4 sebagai berikut. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Inilah jenis Quran yang membawa mukjizat. Mukjizat ini mewakili kekuatan malaikat yang ada di alam, yang tentunya dipancarkan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala atau amar Allah. Ketika kekuatan ini bisa di-download, kita seorang muslim akan memiliki kecerdasan atau kekuatan malaikat. Malaikat merupakan makhluk kekuatan atau kecerdasan yang lahir dari pancaran Allah. Jadi Quran ini turun atau mengalami emanasi sebanyak 2 kali. Pada emanasi pertama, Quran ini adalah ruh atau cahaya pertama yang beremanasi dalam berbagai wujud atau kekuatan malakutiyah. Di alam ini disebut proses turun atau beremanasinya. Jadi Quran ini turun atau mengalami emanasi sebanyak 2 kali. Pada emanasi pertama, Quran ini adalah ruh atau cahaya pertama yang beremanasi dalam berbagai wujud atau kekuatan malakutiyah. Di alam ini disebut proses turun atau beremanasi Quran secara menyeluruh ke langit dunia. Ini sudah qadar jati, ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Alam ada 2 jenis, alam semesta atau afaqi atau makrokosmos, dan alam insan atau anfusi atau mikrokosmos. Kita sebagai manusia adalah miniatur atau replika alam semesta, langit
bukan hanya sesuatu yang gaib yang menyelimuti angkasa, melainkan juga sesuatu yang ada dalam individu kita sebagai manusia. Karena semua kekuatan alam ini sebenarnya ada dalam individu kita sebagai manusia. Semua kekuatan malakut di ufuk alam juga ada dalam individu kita sebagai manusia. Maka pada tahap kedua adalah proses bagaimana membuat kekuatan malakut di alam ini bisa aktual atau beremanasi dalam individu kita sebagai manusia. Ini merupakan proses ikhtiari untuk menurunkan Quran dalam qalbu. Harus ada usaha untuk mengaktifasi Quran batinnya dalam individu kita sebagai manusia. Jiwa kita sebagai manusia mengandung firman anfusik, kekuatan malakut yang luar biasa. Ketika unsur-unsur malakut dalam alam jiwa ini bisa kita aktifkan, kita seseorang bisa menjadi malaikat pembawa catatan gaib ilahi atau kitab. Dalam rupa kita sebagai manusia bisa menjadi Jibril dalam sosok laki-laki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam surah 19 ayat 17, "Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha yasharan sawiyya." Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami atau Jibril padanya, maka dia menempatkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Untuk era sekarang kita bisa menjadi malaikat yang naik mobil, main HP, atau memimpin negara. Kita sebagai manusia, tapi kenapa? Atau menjadi kita sebagai manusia malaikat yang antagonis seperti Harut dan Marut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitani kabar yu'allimun nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yabisa min ahadin hatta yaqula isna nahnu qalilan taqul wa yata'allamuna minha ma tudhi wa ma tufriku bihi yufriku maksudnya ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrin min ahadin illa biiznillah wa yata'lamu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walillah wa laqad alimu laman ihtazarahu ma lahu fil akhirati khalaq wa ahsin ma sawbihi al-fahmu law kanu ya'lamun. Mereka mengikuti apa yang dibawa oleh setan pada masa kerajaan pada masa kerajaan Sulaiman ini tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka menurunkan sihir mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan
sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seseorang suami dan istrinya. Mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat kemenangan di akhirat, keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjadi dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui. Kembali ke topik Quran dan kekuatan atau qadarnya. Quran ini dibawa oleh malaikat dalam artian malaikat inilah qadar, pembawa atau pemilik dari kekuatan Quran. Malaikat adalah ruh atau power dari Quran. Ruhani malaikat inilah Quran ruhani atau Quran yang qadim ini tidak dapat kita sentuh kecuali oleh kita orang-orang yang telah menempuh jalan kesucian atau lebih melakukan proses riyadhah, thariqah, irfaniyah untuk menyembuhkan jiwa rendah kita dengan ruhul muqaddasah Rasulullah atau ruh para wali atau nabi atau nur Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah surah ke-56 ayat 9. La yamassu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan.